Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM 2210119. Baik, kali ini kita akan belajar tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Sebelum saya menyampaikan materinya lebih detail, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja sih yang terdapat dalam kompetensi pembelajaran. Nah, di sini ada kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian, kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama. Yang kedua, menghayati perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terdapat indikator. Yang pertama, menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surah An-Nisa ayat 8. Yang kedua, menampilkan perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surah An-Nisa ayat 8. Dan yang ketiga, menyebutkan arti tentang perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surah An-Nisa ayat 8. Selanjutnya masuk ke materi, pengertian empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sifat empati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 8, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu atau sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 8. Nah, ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai atau tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Selanjutnya, perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Selanjutnya, materi menghormati orang tua. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut. Ketika orang tua masih hidup, kita dapat menghormatinya dengan beberapa cara. Yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat tersebut baik. Dan yang keempat, membahagiakan keduanya. Kemudian, ketika orang tua sudah meninggal, kita dapat menghormatinya dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Yang keempat, menjaga nama baik mereka. Selanjutnya, menghormati guru. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru, karena gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas.
Yang ketiga, rendah hati, sopan, dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Dan yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Nah, kemudian saya mempunyai kuis nih teman-teman. Kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak untuk membantunya merupakan arti A. Amanah, B. Jujur, C. Empati, D. Istiqomah. Nah, mana nih jawaban yang benar teman-teman? Jawaban yang benar akan saya lingkar ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Empati. Nah, yang terakhir ada rangkuman nih. Yang pertama, empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Yang kedua, perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain, membayangkan seandainya dia adalah aku. Berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Yang ketiga, ketika orang tua masih hidup, cara menghormatinya, memperlakukan keduanya dengan sopan, membantu pekerjaan rumah, mengikuti nasihatnya, membantu kehidupan ekonominya. Selanjutnya, ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya adalah melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua, menjaga nama baik mereka. Kemudian cara berbakti kepada guru, antara lain dengan bersikap rendah hati, sopan, dan menghargai, melaksanakan nasihatnya, mengucapkan salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di kelas maupun di luar kelas, dan yang terakhir, melaksanakan perintahnya dengan ikhlas.